data sama sekali ya, belum punya sama sekali, akun nggak punya, database nggak punya. Jadi kita harus masuk dulu ke halaman utamanya Odoo atau websitenya Odoo. Alamatnya itu adalah odoo.com. odoo.com. Kemudian kita enter. Kita tunggu dulu beberapa saat. Oke, baik. Ini koneksi saya kayaknya juga agak ini ya, minim sinyalnya. Di tempat teman-teman yang lain, apakah semuanya sudah berhasil masuk ke halaman utamanya Odoo? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, adakah yang belum? Nggak ada ya, oke. Belum, Bu. Internetnya masih lemah. Masih loading, Ibu. Oke, nggak apa-apa untuk Angel sama Arin ya, nggak apa-apa. Sambil menunggu ya, teman-teman bisa lihat dulu share screen saya. Jadi sebelum kita lanjut ke tahapan yang berikutnya, kita bahas dulu sepintas tentang informasi yang ada di Odoo ini, teman-teman. Jadi ini merupakan tampilan utama dari websitenya Odoo. Kemudian di bagian atas, ini teman-teman akan melihat 3 menu ya, yaitu apps, community, sama pricing. Kita coba buka dulu yang apps. Nah, di sini itu di bagian apps, dia akan menunjukkan modul apa saja yang disediakan oleh Odoo. Jadi mungkin teman-teman masih ingat ketika kita membahas tentang ERP, kemudian kita juga melihat beberapa testimoni itu mereka biasanya menyampaikan ya modul apa yang mereka gunakan. Nah, itu sama dengan di Odoo ini juga ada beberapa modul yang kita bisa pakai. Kalau di Odoo itu dia sebutnya sebagai apps gitu. Jadi bukan modul. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, ada beberapa proses itu yang bisa diakomodir sama Odoo. Contohnya kalau kita bicara tentang keuangan, maka ada beberapa modul yang bisa menunjang proses keuangan itu. Contohnya ada modul accounting, invoicing, expense, spreadsheet, dokumen, kemudian sign. Demikian juga dengan proses sales, kemudian kalau misalkan perusahaan kita itu menjual barang dagangannya menggunakan e-commerce, itu maka teman-teman juga bisa menggunakan modul-modul yang berkaitan dengan website. Jadi di situ kita bisa install modul website builder. Jadi lewat Odoo itu kita juga bisa membuat website perusahaan kita sendiri. Kemudian kita juga bisa install modul e-commerce kalau misalkan kita mau hubungkan data perusahaan kita itu dengan marketplace yang kita gunakan untuk berjualan. Kemudian selain itu juga ada berkaitan dengan inventory, human resources, kemudian marketing, service, sama productivity. Jadi ada banyak sekali. Pertanyaan saya, apakah semua modul ini harus diinstal, teman-teman? Tidak, Ibu. Tidak, Ibu. Oke, tidak ya. Jadi bergantung pada kebutuhan perusahaan. Karena gini, teman-teman bisa bayangkan ya bahwa yang namanya ERP itu kan mengintegrasikan ya data antar departemen. Jadi kalau semuanya kalian install, kemudian ternyata nggak dipakai, maka nanti akan ada data-data yang tidak terpenuhi. Nah, data yang tidak terpenuhi itu bisa jadi nanti justru akan halangi proses bisnis kalian seperti itu. Jadi karena sistemnya itu
otomatis terintegrasi gitu ya. Kalau kita mau klik apa, nggak ada data apa, itu dia nggak mau jalan. Kan suka seperti itu. Jadi lebih baik diinstal yang perlu-perlu aja. Itu yang pertama, sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah biayanya, teman-teman. Jadi semakin banyak modul yang diinstal, maka nanti akan semakin besar biaya subscription-nya atau biaya tahunan, atau kalau di Odoo itu kita juga bisa bayarnya itu bulanan ya, yang harus kita bayarkan ke Odoo. Seperti itu. Selanjutnya, tadi yang pertama apps ya, kemudian yang kedua itu berkaitan dengan community. Nah, jadi aplikasi Odoo itu kan awalnya berangkat dari aplikasi open source ya. Kalau open source itu namanya aja sumber yang terbuka. Jadi siapa aja boleh pakai, kemudian siapa aja boleh mengembangkan Odoo ini. Jadi sistemnya itu bukan kuncian-kuncian gitu. Jadi kalaupun dikunci, itu secara bahasa pemrograman dia bisa diedit, dia bisa di-customize sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Itu dulu berangkatnya seperti itu. Sehingga mereka itu punya komunitas yang sangat banyak dan juga sangat baik. Termasuk di Indonesia, itu kalau teman punya Telegram gitu ya, kemudian nanti iseng coba aja cari grup-grup yang membahas tentang Odoo. Itu ada banyak sekali teman-teman. Jadi di situ kalau kalian mau belajar lebih lanjut tentang Odoo, itu kalian bisa join, kemudian nanti bisa belajar sama-sama dengan mereka yang memang punya passion dan mungkin juga pekerjaannya berhubungan dengan Odoo. Jadi di sini itu kita bisa mendapatkan banyak informasi ya, contohnya berkaitan dengan pembelajaran, di situ dia kasih tutorials atau education program. Kemudian kalau kita mau dapat softwarenya, kita juga diarahkan kemana, atau kita mau melakukan kolaborasi dengan forum-forum mereka, ataupun juga event yang diadakan oleh Odoo secara langsung. Seperti itu. Eh, jadi Odoo ini sangat mungkin untuk diimplementasikan secara mandiri, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian nanti punya usaha ya, kemudian kalian mau pakai Odoo, itu sangat mungkin kalian install sendiri, kalian langganan sendiri, kemudian kalian setting sendiri, jalanin transaksinya sendiri, itu mungkin. Tapi kalau kalian merasa belum bisa, maka teman-teman juga bisa menghubungi para konsultan atau pengembang Odoo ya. Jadi nanti implementasinya akan didampingi oleh mereka. Seperti itu. Kemudian yang berikutnya di menu paling kanan itu ada pricing. Jadi di sini karena tadi saya sampaikan bahwa Odoo ini bisa diinstal sendiri, bisa dengan SAP, kemudian Oracle, yang biasanya kita selalu butuh partner untuk implementasi itu, atau pihak ketiga yang menyediakan jasa instalasi, konsultan, dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau di sini kita bisa mandiri. Kemudian kalau kita mau berlangganan, itu kita juga bisa simulasi harganya itu di website ini. Jadi untuk Odoo-nya sendiri itu biayanya didasarkan pada jumlah usernya. Jumlah user itu pengguna ya. Jadi semakin banyak pengguna yang mau kalian ibaratnya kalian belikan aplikasi Odoo, maka nanti biayanya juga akan semakin besar. Di sini teman-teman bisa lihat ya, kayak hitungan usernya itu adalah 6 US dollar per user per month, tiap bulan. Berarti kalau dolar itu sekitar 15.000, maka biayanya itu sekitar 90.000 ya untuk satu pengguna. Kemudian berikutnya kalau kita mau install tentang modulnya, kita juga bisa coba klik ya di sini. Misalkan kita mau install modulnya itu hanya yang sales, kemudian accounting, inventory, manufacturing, sama purchase. Yang inti aja ya, sama satu pendukung accounting.
Di sini teman-teman juga bisa lihat harga tiap bulannya ya. Ada yang berkisar mulai dari 4 sampai $12. Jadi bergantung, ada yang bahkan $16. Jadi tergantung modulnya. Sehingga kalau misalkan kita coba mau menginstal untuk satu user dengan 6 modul ini, maka kalau kita bayarnya tahunan, totalnya itu 648. Sehingga jatuhnya tiap bulan itu $54. Tapi kalau kita bayarnya itu mau bulanan aja, maka lebih mahal jatuhnya, yaitu $67,5. Seperti itu. Jadi, kita bisa simulasi di sini. Oke. Sampai di sini, teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau belum ada, saya lanjutkan ya. Nah, berikutnya itu adalah di sini selain tadi informasi berkaitan dengan aplikasi dan juga proses yang berkaitan ya, di bagian tengah sini Odoo juga memberikan informasi buat kita-kita yang awam ya, yang nggak tahu apa-apa sebelumnya, kita bisa sesuaikan penggunaan aplikasinya itu berdasarkan tujuan yang ingin kita capai. Contohnya kalau misalkan kita mau nge-boost penjualan ya, boost your sales, maka kita itu bisa menggunakan aplikasi contohnya CRM, Customer Relationship Management. Ini untuk mengelola customer kita, mana yang masih penjajakan, mana yang sudah deal, mana yang nanti menjadi langganan, seperti itu. Kemudian kita juga bisa install modul sales. Atau kalau misalkan kita punya banyak cabang ya, seperti saluran penjualan yang minggu lalu kita bahas, kita juga bisa tambah dengan modul POS, Point of Sales. Contohnya seperti itu. Jadi ini didasarkan pada tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya adalah ini membahas tentang Odoo di teman mencari aplikasi ERP itu nomor satu adalah SAP ya. Jadi banyak sekali yang sudah menggunakan SAP. Nah, ini tentunya kan opini yang dikeluarkan oleh Odoo sendiri ya teman-teman. Nanti aplikasi yang lain juga mereka pasti punya opini sendiri berkaitan dengan aplikasi mereka. Jadi kalau dibandingkan menurut Odoo, maka kalau dilihat dari bisnis scope-nya dan juga user friendly, maka Odoo itu unggul. Artinya dia di sini mengklaim bahwa dia itu memiliki skop bisnis yang luas. Jadi Odoo ini bisa dipakai untuk jenis usaha pun skala kecil, menengah, dan juga besar. Kemudian selain itu dia juga mengklaim bahwa dirinya itu user friendly. Jadi mudah digunakan oleh siapapun, bahkan mungkin untuk kita-kita yang masih belajar. Tampilannya itu enak dipakai. Seperti itu. Nah, nanti kalau teman-teman mau coba coba mencari informasi yang lain, tentunya bisa aja ya, gimana kalau SAP, MS Dynamics, NetSuite, dan lain-lain. Ini adalah nama-nama aplikasi ERP. Oke, dan yang terakhir dia menyatakan bahwa saat ini sudah dipakai oleh 7 juta pengguna di seluruh dunia. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak ada, saya lanjutkan ya. Saya izin sebentar teman-teman. Jadi kita mau membuat akun Odoo untuk yang pertama kalinya ya. Dan di sini kita bisa pilih try it free. Jadi silahkan diklik try it free.
Oke, untuk tahapan yang pertama, setelah kita klik try it free, itu kan kita dibawa masuk ke halaman choose your apps ya. Di sini adakah yang belum sampai keluar choose your apps? Saya, Bu. Oke, baik. Kita tunggu dulu ya. Nanti kalau sudah tolong kasih tahu ya. Sudah, Ibu. Oke, baik. Jadi tulisannya kan choose your apps ya, teman-teman. Jadi di sini kita ini diminta untuk memilih apps atau modul apa saja yang ingin kita pakai. Jadi kita pilih sesuai dengan yang nanti akan kita gunakan di praktek-praktek selanjutnya ya. Dari sales itu kita pilih modul sales. Kemudian dari operation itu kita pilih accounting, inventory, kemudian purchase, dan satu lagi dari manufacturing itu kita pilih manufacturing. Jadi total ada 5 apps yang kita pilih. Sales, accounting, inventory, purchase, sama manufacturing. Di sini teman-teman bisa lihat ya bahwa sebenarnya try it free itu kita hanya dikasih 15 hari free trial. Jadi nanti kita coba salah satu cara ya untuk bisa menambah waktu coba kita sehingga nggak terbatas hanya 15 hari aja. Sampai di sini adakah yang belum selesai? Nggak ada ya. Oke, kita lanjut. Kita klik continue. Oke, kemudian berikutnya kita diminta untuk mengisi informasi kita. Jadi siapa sih yang sedang membuat akun ini? Jadi silahkan untuk first and last name-nya, kalian tulis aja nama lengkap kalian. Kemudian untuk bagian email, ini tolong dimasukkan email real yang aktif ya teman-teman, yang sesaat lagi bisa dibuka. Karena nanti kita harus mengaktifkan database kita dan itu lewatnya email. Jadi silakan dimasukkan email yang asli. Kemudian selanjutnya untuk company name, ini sebenarnya kita bisa menuliskan ya nama usaha kita itu apa. Misalkan bintang terang, misalkan gitu ya. Nah, cuman teman-teman, company name-nya itu kalau di bagian pendaftaran ini itu akan dijadikan dasar pembuatan domain dari database kita. Jadi untuk domainnya itu kita buat seragam aja supaya nanti saya mudah kalau melakukan pengecekan. Jadi di sini itu kita tuliskan identitas kelas kita dan juga nomor absen ya. Jadi AKM 2F, kemudian 2 digit nomor absen. Saya pakai angka 00 karena kan saya nggak punya absen, sedangkan punya teman-teman yang lain silahkan disesuaikan dengan nomor absennya masing-masing. Sampai di sini adakah yang belum selesai? Tidak ada ya, aman ya. Oke, kalau aman saya lanjutkan ya teman-teman. Kalau kita hanya menuliskan AKM 2F00 saja, maka nanti kita pasti akan dapat yang 14 atau 15 hari trial itu tadi teman-teman. Jadi kita harus menambahkan kata-kata tertentu yaitu EduStrip. Edu itu menunjukkan education ya. Jadi kalau pendidikan itu dia kasih batas waktu yang lebih panjang. Jadi nanti nama database kalian itu harus diawali dengan edu strip AKM 2F 2 digit nomor absen.
Kemudian nanti teman-teman bisa lihat ya di sini ini adalah nama dari database kalian. Kalian bisa ingat-ingat. Bagi yang suka lupa ini mungkin perlu dicatat ya. Karena kalau misalkan kita mau masuk nanti ke database kita, maka yang kita ketikkan itu bukan lagi odu.com, tapi kita langsung ketik edu-akm2f00.odu.com. Seperti itu. Jadi harus diingat masing-masing. Kemudian berikutnya untuk nomor telepon, ini silahkan bisa diisi dengan nomor handphone masing-masing. Kemudian country-nya adalah Indonesia, jadi supaya nanti sistem template dari akun nanti rujukannya juga Indonesia, kemudian perpajakannya nanti juga ngerujuknya ke peraturan perpajakan yang ada di Indonesia ya. Kemudian untuk bahasanya ini tetap pakai English. Jadi supaya nanti kalau ada kendala itu kita gampang menyesuaikan dan cari solusinya lewat video-video yang disediakan oleh Udu. Kemudian yang berikutnya di sini ada company size, itu kita bisa isi ya, mulai dari kira-kira pegawai kita itu berapa, kurang dari 5, 5 sampai 10, 20 sampai 50, atau 50 sampai 250, atau yang besar banget yaitu lebih dari 250. Kita pakai yang sedang aja ya, antara 5 sampai 20 employees, ini kita bayangkan ya. Kemudian untuk yang primary interest, itu kita ditanya, kita bikin database ini untuk apa? Apakah untuk digunakan di perusahaan kita, atau digunakan untuk ditawarkan ke perusahaan lain, atau kita bikin karena kita pelajar ataupun guru yang ingin mengenal Odoo. Seperti itu. Jadi untuk teman-teman silahkan diisi I'm a student. Oke, sampai di sini apakah ada yang belum selesai? Sudah. Sudah ya, baik. Kalau sudah, ini kita bisa langsung pilih start now. Bu, mohon izin bertanya. Iya, Staza. Bu, itu language-nya boleh diganti Indonesia nggak, Bu? Enggak, pakai bahasa Inggris aja. Ya. Bu, saya mau tanya, Bu, tadi saya ketinggalan. Untuk yang centang di bawah saya adalah mahasiswa, itu dicentang atau tidak ya, Bu? Apa itu kata-katanya? Kan kalau di saya itu bahasa Indonesia ya, Bu. Saya ingin meningkatkan pengalaman pengguna Odoo dengan merekam awal sesi uji coba. Oke, jadi yang pertama bahasanya diganti bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi pilihannya bahasa Inggris, jangan diganti ke bahasa Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian untuk yang ada tambahan isian kayak punyanya Nadia tadi, kalau di saya kan nggak ada ya. Di tempatnya Nadia tadi ada. Jadi Odoo itu memang secara random itu menanyakan kepada kita, karena kan kita buat database di Odoo ya, itu kita mau bantu Odoo nggak untuk share testimoni pengalaman kita selama menggunakan Odoo gitu. Jadi untuk isian yang ada di paling bawah sendiri itu nggak perlu dicentang, Nadia. Kalau dicentang, maka nanti suatu saat ada kemungkinan Odoo itu menghubungi kalian. Bisa jadi telepon, karena dulu ada mahasiswa yang pernah ditelepon, jadi ditanya gimana selama pakai Odoo, menurut kalian kekurangannya apa, kayak gitu-gitu. Oh, iya, Bu. Di saya itu dari awal itu sudah bahasa Indonesia, Bu. Jadi, tapi waktu mau ngisi ini saya ganti bahasa Inggris. Nanti itu apakah waktu dimulai sekarang sudah pindah bahasa Inggris ya, Bu? Kemungkinan untuk prosesnya itu bahasa Indonesia, tapi database-nya itu bahasa Inggris, Nadia. Kalaupun nanti memang tetap bahasa Indonesia, nanti seingat saya di pengaturan itu bisa diubah lagi ke bahasa Inggris. Gitu. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Oke. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Amanda dulu ya.
Silakan Manda. Ya, Bu, ini tadi kan saya sudah mengisi data sesuai yang tadi Ibu ajarkan ya. Terus saya start now itu kembali ke awal, Bu. Oke. Di kelas yang sebelumnya itu juga ada masalah yang sama, jadi dia itu nggak bisa buat database. Cuman teman-teman itu sebelumnya nggak bisa bahkan buka odoo.com. Kalau Manda tadi buka odoo.com-nya itu lancar atau ada tulisan connection it's not private gitu? Tadi itu kan saya klik odoo.com itu ya, Bu. Tapi itu tidak langsung ke webnya itu, langsung masih di kayak menu kayak Google gitu loh, Bu. Terus harus pilih yang menu Odoo-nya di itu baru ke website-nya. Oke, nggak Kan apa-apa. tadi Oke, aman ya berarti, cuman sekarang belum bisa aja bikin database-nya. Nah, karena saya nggak tahu ya solusinya apa kalau belum bisa membuat database, jadi kemarin itu supaya kita bisa lanjut ke tahapan selanjutnya, maka teman-teman yang belum bisa bikin database itu saya buatkan. Jadi untuk Manda, minta tolong bisa dituliskan di kolom chat Zoom ini, nama lengkapnya siapa, kemudian nomor absennya berapa, email sama nomor teleponnya berapa gitu. Nanti saya bantu dari sini. Jadi emailnya tetap emailnya Manda kan, sehingga nanti aktivasinya Manda sendiri yang kerjain ya. ya baik, terima kasih, Bu. Oke. Mohon maaf, Bu. Iya, silahkan Ayu. Audi saya seperti Amanda tadi, Bu, kembali ke itu awal. Oke, baik. Ayu, tulis informasi tadi yang sama dengan Manda ya. Baik, Bu, terima kasih. Oke. Rika, Bu, jadi izin bertanya, Bu. silahkan Rika dulu ya, Cahyo. Oh ya, Bu. Mohon maaf, Bu, tadi saya ketinggalan untuk yang ini, Bu. Yang skala perusahaan itu, Bu. Iya, Yang itu company pilihnya size. yang 5-20 employees, Rika. Sudah? Belum, Bu. 5-20. Terus kemudian diketik apa ya, Bu? Apanya yang perlu diketik? Oh, langsung diketik mulai sekarang itu ya, Bu? Langsung ditekan mulai sekarang itu. Mungkin Rika bisa share screen? Pakai laptop nggak ngerjain Odoo-nya sama Zoom-nya? Iya, pakai, Bu. Oke, coba share screen aja, Rika. Saya takut salah menangkap pertanyaanmu. Baik, Bu. Apakah sudah terlihat ya, Bu? Belum, masih proses. Oke, sudah. Oke, Rika, Mega udah, email, kemudian Edu23, nomor telepon. Nah, untuk skala perusahaan itu langsung dibuka aja pilihan menunya, Rika. Nanti kita bisa lihat yang dipanah ke bawah, itu diklik. Ya, sudah ya, Ya, Bu. ya betul. Nah, itu pilih yang 5-20 karyawan. Sudah. Oke. Kemudian untuk yang minat utamanya itu pilih saya pelajar. Ini ya, Bu, saya adalah mahasiswa gitu Iya, ya. oh ya, mahasiswa ya. Oke. Oke, udah bisa langsung dimulai sekarang. Kemudian Rika bisa stop share. Kita lanjut dulu ke yang berikutnya. Cahyo, silakan Cahyo. Ya, Bu, izin bertanya. Terus ini kan habis di start tadi ada activation pending. Ini di emailnya diaktifin gitu, Bu? Apa gimana? Oke, tunggu ya, tunggu dulu. Jadi nanti kita lakukan sama-sama ya. Betul, memang setelah kita selesai membuat database, di situ kan ada notifikasi bahwa activation pending ya. Kita mesti aktifkan dalam 3 jam karena kalau enggak, database-nya nggak bisa dipakai. Oke, sebelum lanjut, apakah teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi selain Ayu dan Amanda? Saya, Ibu.
Iya, Eh, silakan Angel. saya juga bermasalah seperti Amanda dan Ayu, Ibu. Oke, tulis aja datanya seperti punya Amanda ya. Minta tolong Ayu juga dilengkapi datanya. Baik, Ibu. Baik, Ibu, terima Oke, kasih. ada lagi? Kalau belum ada, teman-teman yang lain mohon bersabar menunggu ya. Saya buatkan dulu database untuk ketiga teman yang tadi. Halo. Permisi, Bu. Iya, Michelle. Punya saya juga sama Bu kayak Amanda sama Angel. Belum bisa ya. Jadi setiap kali start pembuatan database-nya balik lagi ke halaman awal gitu. Ya coba 3 kali Bu. Sama. Oke. Tulis aja datanya sama dengan teman-teman yang tadi ya. 2F, Baik Bu, terima kasih. Manda absen 04. Amanda Eka. Oke, untuk Amanda, minta tolong emailnya dibuka ya. Sudah ada email, sudah masuk. Oke, baik. Selanjutnya, Angel. Teman-teman yang lain yang tadi prosesnya juga sudah berhasil, cek ya email aktivasinya udah masuk atau belum. Angel absen. Oke, Angel minta tolong emailnya dicek.
Gimana Angel? Sudah? Sudah masuk Ibu ini. Terima Oke, kasih Ibu. baik. Ayu, sekarang coba dicek punyanya Ayu. Baik, Bu. Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Yang terakhir CC. CC ini emailnya, C-nya besar atau kecil? Kecil Bu. Oke. CC. Bu, ini sudah ada notifikasi dari Ibu. Udah masuk ya? Oke, baik. Terima kasih, CC. Ya, makasih ya Bu. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjutkan ya, teman-teman. Jadi, tadi itu setelah kita start now pembuatan database-nya, maka nanti dia akan memulai proses pembuatannya ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai dan berhasil, maka kita akan masuk ke halaman utama dari database Odoo kita. Ini gimana sih? Oke, jadi ini halaman utama teman-teman, bisa kalian cek untuk domain ketika nanti kalian akan masuk lagi ke database kalian, itu seperti yang ada di atas ini. Kalau punya saya, edu-akm2f00.odoo.com, punya kalian silakan diingat-ingat sendiri. Kemudian yang berikutnya, di sini itu ada tulisan pending activation. Jadi kita harus mengaktifkan dulu database kita, karena kalau enggak dalam waktu 3 jam, maka kita nggak bisa pakai database ini. Nanti aktivasinya melalui email. Kemudian yang berikutnya di bagian kanan atas, ini adalah menunjukkan siapa pemilik database ini, jadi harusnya yang muncul adalah nama kalian masing-masing. Kemudian di sini tadi kan kita menginstal itu 5 modul ya, yaitu sales, accounting, purchase, inventory, sama manufacturing. Kemudian ada 3 modul lain yang merupakan bawaan dari Odoo. Jadi setiap kali kita membuat database, pasti ada 3 modul ini. Yang pertama itu adalah modul discuss. Jadi discuss ini bisa digunakan untuk saling mengirim pesan sesama pengguna database yang sama. Jadi contohnya kayak misalkan kemarin itu
di satu perusahaan itu penggunanya ada Emi, ada Eduardo gitu ya, maka mereka bisa saling mengirimkan pesan melalui modul Discuss ini. Kemudian yang berikutnya itu di bagian bawah ada modul apps. Jadi di sini tempat kita bisa menginstal modul yang ingin kita pakai. Saya izin ke belakang sebentar ya teman-teman. Aplikasi Odoo ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini modul apa saja yang sudah terinstall dan mana yang belum. Dan juga ada kemungkinan nanti di pertengahan jalan kita mau nambah modul baru ya. Itu sangat mungkin. Jadi teman-teman tinggal masuk aja ke apps ini, kemudian kalian bisa install mana modul yang akan dipakai. Seperti itu. Kemudian untuk setting ini digunakan untuk melakukan pengaturan dasar pada database kita ya. Contohnya kayak di pertemuan selanjutnya itu nanti kita mau update info tentang perusahaan kita, itu kita masuknya ke setting. Kemudian kita juga mau mengatur tentang pajak pertambahan nilai kita, itu juga masuknya ke setting. Jadi untuk pengaturan dasar dari database itu masuknya ke setting. Sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu, teman-teman? Ibu, saya bertanya lagi. Ini Iya, Manda. database saya itu kan sudah itu ya Bu, setelah melalui email itu munculnya itu gini Bu, tidak ada aplikasinya. Oh, harus di-create gitu ya? Iya. Ada tulisannya create. Oke, Iya. nggak apa-apa. Nanti kita pending dulu ya punya Manda. Ini saya lanjutkan dulu untuk aktivasinya. Nanti setelah itu kita kerjakan buat teman-teman yang mungkin mengalami permasalahan yang sama dengan Manda. Oke ya. Terima kasih. Oke. Nah, berikutnya ini kita kan harus aktivasi ya teman-teman. Jadi silahkan dibuka emailnya. Itu harusnya sudah masuk email dari Odoo. Di sini itu email saya sudah masuk. Datangnya dari Odoo Online. Ini silahkan dibuka. Kemudian kita diminta untuk mengaktifkan dengan cara bisa langsung klik to activate your database ini, atau kalau nggak mau, teman-teman bisa copy paste link yang ada di bawah ini. Silahkan salah satunya dicoba. Nanti kalau aktivasinya berhasil, itu kita akan dibawa ke halaman yang tulisannya invite your colleagues. Sampai di sini, adakah yang tidak masuk ke halaman ini, teman-teman? Bu, saya itu sampai yang password itu, Bu. Munculnya password. Ah, munculnya password. Iya, Oh, itu oke. use password. Oke, berarti itu udah ngelewatin ini, Fanny. Nggak apa-apa. Ditunggu dulu ya. Belum, Ibu. Itu yang ada password itu yang diklik activation itu, Bu. Bukan yang copy link tadi. Harusnya sama aja. Saya tadi kan juga klik link, bukan linknya. Klik to activate itu masuknya ke sini, ke invite your colleagues. Nggak apa-apa. Ini bukan langkah yang harus dijalani. Ditunggu aja ya. Permisi Bu, punya saya ada tulisan internal server error. Nah, itu kayaknya jaringan internetnya Rafif. Oh, Coba reload aja ya Bu. Reload. Nggak bisa Bu. Coba copy linknya, jangan yang di langsung klik. emailnya tadi. Ya. Sebentar. Copy linknya di new tab. Mohon izin Bu, saya izin mengkonfirmasi menggunakan satu device bersama Bintang, bersama Hendriko Bu. Soalnya di tempat yang sama. Tapi kita mengikuti sampai yang Ibu share screen kok Bu. Oke, kerjaannya sendiri-sendiri ya? Iya Bu. Oke, siap. Nggak masalah. Ada lagi yang masih punya problem sampai di sini? Bu, izin bertanya Bu.
Punya Ya, saya Wahyu, langsung ke activate your database itu Bu, nggak apa-apa ya Bu berarti? yang mengisi password itu Iya, email, iya nggak apa-apa. baik Bu, Oke, terima kasih. baik. Saya lanjutkan aja ya dulu kalau gitu. Nah, sebenarnya di bagian ini itu karena kan kita pakainya gratis ya, jadi harapannya mereka itu kita bantu promosi. Jadi kita bisa invite teman kita, nanti akan ada informasi kita menggunakan Odoo, ayo ikutan kayak gitu. Jadi ini cuman ya salah satu step aja dari Odoo, dan kita juga tentunya nggak akan invite siapapun ya, karena semua yang ada di kelas ini tuh sudah pakai Odoo dan juga nggak wajib, jadi kita skip. Nanti akan ada tulisan all done, kemudian kita bisa klik go to edu stripe AKM2F database kita. Nanti setelah go to, maka akan masuk ke database ini. Nah, ini berarti punya saya juga kelewatan yang pengisian password itu, teman-teman. Jadi karena sekarang ini tidak ada pengisian passwordnya, saya minta tolong salah satu tadi punya siapa ya? Saya Bu, Oke, Wahyu minta tolong share screen bisa? bisa Bu. Oke. Jadi buat teman-teman yang tadi setelah diaktifasi itu kemudian masuk ke halaman seperti yang punyanya Wahyu, itu nggak masalah, sama aja ya. Jadi emailnya kan udah bener email kalian, kemudian silahkan kalian membuat password. Passwordnya dibikin sama aja teman-teman, yaitu ABC123, semuanya karakter dan angka kecil. Jadi supaya nanti kalau saya mau cek isi database kalian itu juga gampang. Bu, izin bertanya. Bu, Iya. saya passwordnya nggak sama, Bu. Iya, Bu, saya sama. Iya Bu, Saya juga. Udah terlanjur. Oke, nggak apa-apa. Nanti kalau ada kesempatan kita ganti ya. Kalaupun nggak ada kesempatan, nanti dikumpulin aja passwordnya apa gitu. Kan nggak ada rahasia di antara kita ya untuk database-nya. Terima Saya kasih, izin Bu. bertanya. Iya, Kalau Nadia. misalnya, izin bertanya ya Bu, kalau misalnya saya riset berdua sekarang nggak apa-apa kan ya Bu? Saya ganti. Gimana, Cece? Kan tadi kan saya sudah terlanjur pakai password sendiri ya Bu. Terus kan katanya passwordnya disamakan. Kalau misalnya kan ini ada pilihan untuk mengreset password. Kalau misalnya saya riset sekarang, nggak apa-apa kan ya Bu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti masuknya lewat email, terus diminta untuk bikin password yang baru. Silakan dicoba aja. Oke ya? Oke, kemudian kalau sudah, Wahyu bisa klik activate your database. Error ini Bu, bagaimana Bu? Coba di reload lagi. Kalau nggak bisa, coba balik ke emailnya lagi, Wahyu. Oke, silakan dimasukkan lagi passwordnya. Ditunggu dulu. Oke, kemudian di skip. Go to, oke. Ya udah selesai punyanya Wahyu. Teman-teman yang lain tadi yang juga masuk ke password udah selesai ya? Sudah Ibu. Oke, nah sekarang yang tadi database-nya nggak ada. Silakan siapa tadi? Manda ya? Oke, Wahyu, terima kasih. Mohon izin bertanya, Bu. Iya, Ibu tadi silakan. passwordnya apa, Bu? Saya lupa, Bu. ABC 123. ABC-nya kecil semua. Manda gimana? Bisa share screen? Ya, share screen ya Pak. Oke. Apakah sudah terlihat? Oke, baik.
emailnya tadi bisa dibuka lagi, Manda. Kemudian coba copy link yang ada di bawah aktivasi itu, kemudian dibuka di tab yang baru. Oke, kemudian go to database. Kembali seperti tadi. Oke, berarti kita mesti bikin yang baru. Gak apa-apa, klik aja create. Kemudian diisi lagi isian yang tadi, nama Manda, emailnya, dan lain-lain. Ini suruh milih itu dulu. Apa? Suruh milih database-nya dulu. Oh, ada ya? Oke, kita coba aja. Berarti databasemu yang AKM2F itu, oke, ini betul. Pilih modulnya dulu. Sales, accounting, inventory, purchase, sama manufacturing. Munculnya seperti ini. Oke, yang untuk first name sama last name-nya itu diganti nama aja. Kemudian company name-nya yang baru Edu berapa itu. Kemudian 5 sampai 20. Kemudian start now kalau udah betul semua. Kembali lagi. Kemudian kalau misalkan coba pilih panah bawah yang ada di sampingnya try it free itu. Kemudian my database, bisa nggak? Kalau dibuka, kemudian seperti yang tadi, pilihnya my account, tampilannya gimana? Sudah masuk. Sudah masuk ya. Coba sih langsung ketik edu-akm 2f04@odoo.com itu ada nggak, Manda? Tidak ada, Ibu. Tidak ada ya? Ya. Tadi itu waktu saya masukkan password itu, Ibu, verifikasi, aktivasi, itu sempat ada error itu seperti punya Raffi. Oke, sebentar. 2F, nomor absenmu berapa, Manda? 04. 04. Manda oh ini bisa di tempat saya buka. Punyanya Manda. Saya stop share dulu ya punyamu. Ini punyanya Manda udah bisa. Coba saya aktivasi dari sini. Manda tolong kirimkan link untuk aktivasi yang tadi masuk ke email di chat Zoom. Ini yang masuk malah punya saya, bukan punyanya. Berarti nggak bisa kalau dikirim gini.
Untuk Manda, ini yang teman-teman lainnya udah aman semua ya database-nya, cuman tinggal punya Manda aja ya. Oke, untuk teman-teman yang lain, Manda minta maaf, depending dulu sebentar ya. Kita lanjutkan dulu ke teman-teman yang lain supaya nanti bisa mengumpulkan tugasnya. Jadi setelah aktivasinya berhasil teman-teman, maka nanti di tempat kalian itu akan hilang tulisan batas waktunya. Jadi di sini di database edu saya AKM2F itu di sini nggak ada tulisan aktifnya sampai berapa lama free trial-nya. Silakan dibedakan dengan saya punya database yang lain yang tidak saya khususkan untuk education. Ini saya buat kemarin emailnya. Nah, di sini kalau kita tidak mengkhususkan untuk yang versi education, maka di sini kita tetap akan dapat tulisan notif bahwa free trial ini akan expired dalam 14 hari. Seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau kita pakai edu, tadi nggak ada limitnya ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, teman-teman, ini saya tunjukkan ya, caranya mengumpulkan tugas untuk hasil praktek di Odoo. Jadi, jadi di sini ini kan hasil pekerjaan kalian ya, sudah berhasil membuat database, jadi silahkan di screenshot, kemudian nanti dikumpulkan di LMS. Nah, untuk LMS-nya itu, teman-teman, jadi dikumpulkannya itu dalam bentuk gambar kan. Nah, dalam bentuk gambar itu, kalian kan selalu punya text box untuk mengumpulkan tugas itu ya, teman-teman. Jadi nanti di sini itu kalau satu gambar bisa langsung di copy paste ya. Kalau satu gambar bisa langsung di copy paste. Tapi nanti ada kalanya di tugas-tugas berikutnya itu kan gambarnya lebih dari satu. Kalau gambarnya lebih dari satu, maka teman-teman harus menggunakan menu insert or edit image. Jadi gambarnya itu harus disimpan dulu baru bisa dimasukkan ke LMS. Contohnya ya, setelah diklik itu tadi insert image, maka nanti kita bisa mencari di mana gambar kita. Contohnya ini, kemudian saya upload. Description-nya not necessary. Saya save. Kemudian nanti masuk satu. Nah, untuk memasukkan gambar yang berikutnya, teman-teman bisa letakkan kursornya itu di samping gambar, kemudian di enter. Nanti kita pilih lagi, kalau kursornya sudah ada di bawah, kita pilih lagi yang insert image, kemudian kita download gambar yang kedua. Kemudian di-upload lagi. Kemudian di-save lagi. Nah, nanti gambarnya akan muncul seperti itu. Jadi udah ada dua gambar. Jadi caranya gitu, teman-teman, kalau nanti mau mengerjakan tugas. Silakan yang sekarang database-nya tadi udah berhasil, boleh sambil dikumpulkan tugasnya. Untuk Manda sebentar ya, Manda.